pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan salah satu kepala sekolah dari Kecamatan Sumobito. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Arindra Yudianto, Kepala Sekolah SDN Kendalisasi 1 Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Terima kasih. Boleh meminta waktunya sebentar? Tentu, monggo. Di sini saya sedang menjalankan tugas untuk memperdalam modul 3.1 Bapak di sini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Baiklah Bapak, di sekolah itu biasanya kan kita menghadapi suatu kasus yang mana kasus tersebut itu ada yang termasuk rujukan moral dan ada yang termasuk dilema etika. Untuk kita mulai pertanyaannya Bapak. Untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya baik, selama ini yang saya lakukan di lembaga saya untuk mengidentifikasi dilema etika ataupun rujukan moral, tentu saja saya tidak tergesa-gesa untuk mengumpulkan berbagai bukti yang ada. Jadi saya harus mengumpulkan beberapa bukti untuk nanti menentukan apa ya istilahnya itu termasuk dalam dilematika atau rujukan moral. Selanjutnya untuk dilema etika yang biasanya terjadi di suatu lembaga, dalam mengambil keputusan saya mengambil mana yang lebih prioritas, ya, yang lebih prioritas di antara dua pilihan, misalkan di suatu sekolah dua pilihan yang sama-sama itu penting dan harus untuk segera dilakukan, tetapi dari situ pasti ada yang harus lebih diprioritaskan. Oleh karena itu selama ini yang saya lakukan di lembaga saya yang selama ini dalam pengambilan keputusan yang lebih prioritas itu saya dulukan. Selanjutnya yang berikutnya nanti bisa dilakukan setelah yang prioritas itu sudah saya laksanakan. Begitu. Nanti kita mengambil Ya. skala prioritas. Ya, skala prioritas itu penting bagi saya karena apa? Kita melihat hal-hal itu harus mana yang lebih prioritas seperti itu. Jadi kalau misalkan yang lebih prioritas itu kita dahulukan, yang selama ini saya lakukan di lembaga saya itu akan lebih efektif ke depannya seperti itu. Baiklah Bapak, untuk pertanyaannya nomor 2 Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, selama ini yang saya lakukan di lembaga saya, apabila ada dua kepentingannya sama-sama baik dan mengandung kebajikan, itu sama halnya juga saya berkoordinasi dengan para dewan guru sebelum mengambil keputusan. Saya utarakan kepada teman-teman mana yang lebih prioritas di antara dua kebajikan ini. Pasti dari mereka ada masukan-masukan tertentu yang mana yang harus kita prioritaskan. Tentu saya sebagai pimpinan di lembaga ini harus nantinya memutuskan. Jadi dari masukan teman-teman itu saya himpun dan nanti saya identifikasi mana yang lebih prioritas. Nah, yang lebih prioritas itulah nanti yang akan saya pilih. Bisa digarisbawahi ya Bapak, untuk nomor 2 kita harus berkolaborasi, investigasi masalah, kemudian ambil skala prioritas. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini saya lakukan di lembaga saya untuk mengidentifikasi baik yang Anda tanyakan tadi. Yang pertama untuk yang moral, misalnya itu rujukan moral ya. Rujukan moral yang pertama tentunya yang saya lakukan, yang biasanya saya lakukan adalah mengenali nilai yang saling bertentangan. Jadi mana-mana yang ini yang bertentangan dan yang tidak saya kenali dulu. Selanjutnya yang kedua itu biasanya saya tentukan siapa yang terlibat di dalam itu. Ya, saya identifikasi dulu siapa yang terlibat di dalam itu. Selanjutnya setelah itu saya mengumpulkan beberapa fakta. Jadi fakta itu saya dapat dari teman-teman di lingkungan sekolah ataupun informasi-informasi yang masuk ke saya, dan tentunya itu harus saya cek dulu untuk fakta itu. Kadang kan memang fakta itu suatu kebenaran, tapi saya harus cek ulang agar
itu memang betul-betul real seperti itu. Berarti Seperti tidak dari fakta. satu sisi Iya, saja. tidak dari satu sisi, jadi dari beberapa sisi saya juga harus identifikasi dulu itu benar atau tidaknya seperti itu. Yang ketiga, uji benar atau salah. Jadi setelah itu yang terakhir, jadi uji benar atau salah untuk masalah moral tadi. Setelah fakta saya tentukan, faktanya saya dapat, jadi uji benar dan salahnya. Dari situ saya bisa menentukan, oh ini yang benar dan ini yang salah, dan ini yang harus dijalankan dan ini yang tidak, seperti itu. Terus yang kedua, masalah dilema etika biasanya juga sama, tapi untuk dilema etika ini dan pengambilan keputusan di sekolah ada tahap-tahapannya tentunya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kegiatannya sama, yang nomor 1 sampai 4 itu biasanya saya mengenali dulu nilai yang saling bertentangan, ya. Yang selanjutnya siapa saja yang terlibat, selanjutnya mengumpulkan fakta dan uji benar atau salah. Setelah uji benar atau salah itu tadi, biasanya saya uji paradigma itu antara benar dan salah. Kalau sudah saya tentukan itu sudah dapat, baru nomor 6 prinsip resolusinya seperti apa, nanti kedepannya seperti apa. Setelah itu saya menginvestigasi ya. Jadi untuk yang dilema etika tentunya berbeda dengan yang sebelumnya tadi, ya, rujukan moral. Itu yang dilema etika biasanya ada beberapa tahapan yang lebih banyak. Tentunya ada beberapa kesamaan yang diantaranya yang nomor 1 biasanya yang saya lakukan yaitu mengenali nilai yang saling bertentangan dulu. Selanjutnya setelah itu siapa di situ yang terlibat, dan setelah saya tahu siapa yang terlibat, kemudian saya mengumpulkan fakta-faktanya. Fakta-fakta yang saya kumpulkan, setelah itu saya uji benar atau salahnya. Setelah saya uji benar atau salahnya, biasanya di lembaga saya uji paradigma itu tentang benar dan salahnya, ya, ini yang benar, ini yang salah. Itu selanjutnya langkah-langkah yang saya ambil, prinsip resolusi. Jadi prinsip resolusi itu nanti ke depannya yang terbaik itu yang bagaimana dan lain sebagainya, saya harus mengedepankan itu, yang prioritas yang mana, seperti itu. Kemudian saya menginvestigasi opsi, ya. Investigasi ini saya istilahnya saya tentukan mana yang ini yang benar dan mana ini yang salah, dan mana yang harus didahulukan, mana yang nanti bisa dilaksanakan di belakangan. Yang selanjutnya itu saya membuat keputusan dari beberapa langkah tadi. Saya putuskan, memang ini yang harus saya lakukan dan ini yang adalah prioritas utama. Setelah itu saya membuat refleksi dari itu tadi, seperti itu. Iya. Jadi langkah-langkah ini secara berurutan dilakukan. Apabila itu terjadi rujukan moral, maka dikenal-kenalnya Bapak sudah selesai putusan ketika di tengah. Iya, biasanya seperti itu. Jadi di sekolah saya, di lembaga saya itu langkah-langkah yang saya lakukan untuk istilahnya menjawab atau sesuai dengan yang Anda tanyakan tadi, langkah-langkah yang saya lakukan. Baiklah Bapak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari semua langkah-langkah prosedur dalam pengambilan keputusan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Bapak paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Yang selama ini saya lakukan dan efektif, ya yang tadi yang sudah saya jabarkan, ada 9 langkah tadi di awal. Itu yang selama ini saya terapkan di lembaga saya, dan itu menurut saya sangat efektif, seperti itu. Dalam hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Iya, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan sebuah keputusan itu apabila saya dihadapkan pada dua dilema etika yang sama-sama benar, dan itu sama-sama harus diprioritaskan pada saat itu juga. Jadi itu selama ini merupakan
tantangan yang mungkin apa ya istilahnya yang susah untuk saya. Jadi biasanya itu dalam pengambilan sebuah keputusan itu kan ada yang bisa lebih diprioritaskan terlebih dahulu dan nanti yang selanjutnya itu belakangan atau bisa di nomor 2. Tapi tantangan yang saya hadapi yang sulit menurut saya yaitu tadi. Jadi apabila saya menemukan suatu dilema etika, ya suatu kasus, dan itu harus sama-sama saya prioritaskan untuk contohnya suatu penyelesaian. Dalam penyelesaiannya itu harus saat itu juga. Nah itu terkadang di situ kesulitan saya. Berarti kita butuh suatu keputusan yang cepat dan tepat gitu Pak. Itu tantangan yang Iya. sulit. Iya. Betul. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah langsung Anda menyelesaikan pada saat itu juga, pada saat di tempat itu juga, ataukah Anda memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk positif seperti apa yang akan Anda lakukan? Iya, biasanya saya dalam penyelesaian suatu kasus itu tidak memiliki jadwal yang khusus ya. Jadi saya melihat saja untuk kasus ini harus saya selesaikan secara cepat atau bisa nanti di lain waktu. Kalau misalkan harus saya selesaikan saat itu juga dan harus saya selesaikan secara cepat, biasanya saya selesaikan di tempat itu juga dan saat itu juga, seperti itu yang selama ini saya lakukan. Tapi apabila suatu kasus itu bisa saya selesaikan belakangan atau bisa saya tunda, biasanya juga saya identifikasi dulu, saya mengumpulkan beberapa fakta baru saya menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Untuk selanjutnya Bapak, Ya. apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi selama ini yang saya alami di lembaga saya dalam penyelesaian kasus dilema etika memang ada beberapa yang membantu dari rekan-rekan guru dan sebagainya, itu sangat membantu untuk saya untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang ada di lembaga saya selama ini. Jadi dengan berkoordinasi dengan teman-teman guru dan rekan-rekan sejawat itu sangat membantu dalam penyelesaian dilema etika yang selama ini sudah terjadi di lembaga saya. Baiklah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika yang saya lakukan dari saya pribadi, kita itu harus berpatok pada mana yang harus kita prioritaskan. Apabila itu sama-sama penting dan sama-sama harus kita selesaikan, kita lihat dulu skala prioritas. Skala prioritas mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kita sudah memilih seperti itu, insya Allah nanti penyelesaian dilema etika itu akan berjalan dengan baik dan tentunya bisa terselesaikan dengan baik pula. Iya. Betul. Baiklah Bapak, di sini saya sampaikan banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berbagi ilmu tentang pengambilan sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Demikianlah bincang-bincang kita bersama KSEDN Kedasari 1, dan alhamdulillah di sini saya sampaikan Bapak terima kasih atas segala yang disampaikan dan atas bincang-bincangnya. Alhamdulillah dari sharing-sharing tadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, dan semoga pendidikan guru penggeraknya lancar sampai selesai. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusania, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh. Ya, perkenalkan, nama saya Lili Purnamasari. Saya merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN Jombok 1, Kecamatan Kesambung.
Mohon izin Bu Lili, boleh Iya. saya meminta waktunya sebentar? Iya, Di monggo. sini saya mau berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama Bu Lili, apakah selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di sekolah itu ya Bu Sania ya, itu kan banyak sekali kasus. Jadi kasus-kasus itu kita identifikasi. Jadi sebelum kita identifikasi itu kita dulu harus mengamati dulu ya, kita amati dulu. Ya betul tadi diidentifikasi kasus ini termasuk kasus yang bujukan moral ataupun dilema etika. Setelah kita sudah mengamati, kemudian kita mengumpulkan bukti. Biasanya itu yang saya lakukan sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kalau ada suatu kasus jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Kita itu tadi identifikasi dulu, kumpulkan bukti, baru mengambil keputusan. Identifikasi, kumpulkan bukti, mengambil keputusan. Iya. Selanjutnya Bu Lili, selama ini bagaimana Bu Lili menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini kalau ada kasus seperti itu tentu membuat puyeng ya kepala sekolah. Artinya ini semuanya mengandung nilai kebenaran. Jadi di situ itu kalau mengambil keputusan dari kasus yang seperti itu, ya kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi sebelum pengambilan keputusan, nilai kebajikan apa yang ada di dalam kasus tersebut. Berarti mengambil dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Iya, prosedur yang saya lakukan dalam mengambil itu kita harus menggunakan 9 langkah ya. Salah satunya saya harus menentukan siapa yang terlibat, siapa tokohnya, dan juga di balik-balik itu biar kita bisa memutuskan dengan benar. Setelah itu juga seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus mengumpulkan fakta atau bukti yang ada, bukti dukungnya. Benar yang dilakukan itu sudah tepat atau belum, itu kita kumpulkan fakta. Kemudian terus kita harus melakukan uji benar atau salah. Jadi ujian. ya. Baiklah, kita lanjut Bu Lili. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Kasus dilema etika seperti tadi itu perlu tahapan ya Bu. Ini yang saya anggap efektif. Jadi memang 9 langkah yang sudah saya jelaskan tadi itu sangat efektif. Kenapa? Kalau kita misalnya dari awal saja untuk uji tentang hukum tadi ya, uji tentang ada tidaknya pelanggaran hukum. Jika dia sudah melanggar hukum atau melanggar aturan, berarti saya tidak perlu meneruskan. Artinya hal yang dilakukan itu harus segera dihentikan gitu ya. Tapi kalau misalnya dari pelanggaran uji hukum tidak ada, berarti itu langkah-langkah itu saya anggap sangat efektif, sangat harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Mantap sekali Bu Lili. Untuk selanjutnya, Bu Lili, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita banyak mengalami kasus. Tentu saja kasus itu macam-macam. Tapi memang ada beberapa kasus dilema etika ini yang membuat kita sebagai pimpinan itu seperti merasa dilema memutuskannya. Dan tantangan saya adalah ini dalam identifikasi, dalam mengkategorikan masalah tersebut. Ya, ini identifikasinya benar lawan benar. Artinya ini memang hal yang benar yang dilakukan. Kemudian dampaknya juga, dampak bagi bukan hanya saya ya, dampak bagi siswa, dampak bagi beliaunya sendiri, dan juga dampak bagi lembaga kami dan masyarakat. Ya, ini yang menjadikan tantangan bagi saya, yaitu identifikasi tersebut. Tapi semua tantangan itu kan bisa dilalui kan Bu Lili? Ya, tantangan itu bisa dilalui jika kita dapat mengidentifikasinya secara benar dan secara bijak juga tentunya. Mantap sekali.
Lanjut lagi ya Bu Lili ya. Bagaimana Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal, karena memang kasus itu datangnya tidak kita prediksi ya, seketika tidak kita prediksi. Jadi kalau jadwal itu jadwal secara khusus itu biasanya saya letakkan bersama supervisi akademik ya. Itu kan kita melihat dan di situ itu kan satu persatu ya kita menghadapi. Pertanyaan selanjutnya Bu Lili, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, kalau jadwal khusus tidak ada Bu ya, karena memang masalah datangnya tidak bisa diprediksi ya. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah ya kita harus melakukan 9 langkah tadi gitu. Yang pertama yang jelas, saya ini bukan orang yang gampang terbakar. Artinya kalau ada masalah berarti langsung diselesaikan saat itu juga. Tapi kan kita juga perlu yang namanya mengumpulkan bukti dulu. Menggali fakta. Iya, menggali fakta. Apalagi kalau kita dalam kondisi marah, jangan sesekali itu memutuskan. Kita harus tarik nafas dulu lah. Kita berpikir jernih. Terus kemudian kita lakukan 9 langkah tadi, kita kumpulkan bukti dan juga jangan lupa refleksi. Ini penting iya ya? Penting sekali karena keputusan ini kita anggap sudah efektif apa belum, tingkat efektifnya bagaimana kalau kita juga sudah melakukan refleksi terhadap masalah tadi. Dan kita sebagai pimpinan kita juga bisa menjalankan pengambilan keputusan tadi pada jadwal supervisi akademik. Saat supervisi akademik itu kan tidak hanya guru, kita juga melakukannya juga pada tendik. Nah, saat itu juga kita lakukan, terus ambilan keputusan itu bagaimana kita juga bisa meng-coaching tenaga pendidik ataupun guru tersebut. Mantap sekali Bu Lili. Selanjutnya Bu Lili, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Anda membantu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Dalam kasus-kasus itu ya, sebelum ke kasus, saya itu sebenarnya kita sebagai pimpinan itu memetakan tenaga pendidik kita. Ya, tenaga pendidik kita, beliau itu di bidangnya apa-apa kan punya peran masing-masing. Kemudian punya kelebihan masing-masing. Andai kata misalnya ada suatu kasus gitu, sebelum ke kita juga bisa meminta bantuan dari rekan-rekan guru tersebut yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau itu sangat membantu kita, membantu juga kinerja kita dalam penyelesaian suatu kasus. Jadi guru-guru yang sudah berperan tadi di bidangnya masing-masing. Ya. Berarti kita harus memetakan itu. Iya, memetakan itu kalau saya, karena kita punya tenaga yang sudah baik di bidang ini. Kalau misalnya ada kasus, di bidang ini siapa yang kita ajak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bisa kita ajak diskusi. Pertanyaan terakhir Bu Lili, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengalaman Bu Lili dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya. Tentunya setiap kasus akan memberikan pembelajaran tersendiri kepada kita sebagai pimpinan, bagaimana kasus tersebut teratasi dan bagaimana kita menentukan tingkat efektivitas dari keputusan yang sudah kita ambil. Kita juga sebagai pimpinan tidak boleh memandang bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah mutlak dan tidak bisa dikaji lagi. Artinya kita juga harus melakukan refleksi. Ya. Alhamdulillah, demikianlah bincang-bincang kita bersama Ibu KS Jombok 1, yang mana kita mendapatkan banyak ilmu dari beliau tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi Bu Lili atas waktunya, dan terima kasih atas sharing-sharingnya, sehingga banyak sekali yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan. Sama-sama, semoga bermanfaat dan sukses selanjutnya. Terima kasih. Demikianlah dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.